Tahukah kamu, ada satu surah yang kamu baca setiap hari, tapi mungkin selama ini kamu lewatkan maknanya yang begitu dalam. Al-Fatihah 7 ayat pendek yang bisa mengubah hidupmu, membuka pintu hati yang terkunci, dan membawamu pada cahaya ilahi. Jika kau melewatkan video ini, kamu mungkin akan terus membaca Al-Fatihah tanpa pernah benar-benar merasakannya. Selamat datang di channel Hakikat Islam, sahabat pencari kebenaran. Bersama-sama, kita akan menyelami samudera hikmah Al-Quran dengan hati terbuka. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa bagikan cahaya ini ke orang-orang tersayang dan ikut berlangganan untuk terus menyelam bersama kami. Setiap hari, kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam salat. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya aku baca? Apa yang aku rasakan? Banyak dari kita hanya melafalkan, tapi lupa bahwa Al-Fatihah bukan sekadar kata-kata, it's a spiritual experience. Faktanya, 90% orang yang rutin solat mengaku mereka membaca Al-Fatihah tanpa tahu makna mendalam di baliknya. Ini seperti punya kunci emas, tapi lupa membuka pintu harta karun. Di akhir video ini, kamu akan sadari bahwa Al-Fatihah bukan cuma pembuka Al-Quran, tapi kunci untuk membuka hati dan menarik kasih sayang Allah ke hidupmu. Penasaran? Yuk kita selami bersama. Oh ya, kalau kamu pikir Al-Fatihah cuma soal hafalan sejak kecil, bersiaplah untuk kaget. Karena ini bukan cuma surah, ini adalah rahasia alam semesta. Mari kita mulai perjalanan ini. Al-Fatihah yang artinya pembuka, bukan cuma pembuka Al-Quran, tapi pembuka hati kita, qalbu. Bayangkan hati kita seperti kado yang terbungkus rapat saat kita lahir. Di dalamnya ada petunjuk ilahi, tapi kita harus membukanya dulu. Tanpa hati yang terbuka, petunjuk Allah bagaikan sinyal radio yang tak tertangkap karena antena kita rusak. Di sebuah perjalanan yang penuh makna, kita akan menyelami samudera kebijaksanaan Al-Quran bersama channel Hakikat Islam. Hari ini, kita melangkah lebih dalam, meninggalkan pemanasan kemarin yang masih berupa pengantar ringan. Kini, kita siap menyelam pelan-pelan ke dalam ayat-ayat suci, membuka tabir yang menyelimuti hati. InsyaAllah, perjalanan ini akan membawa kita pada kesadaran yang lebih tinggi menuju cahaya petunjuk ilahi. Semua perjalanan dalam Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Surah ini bukan sekadar pembuka, melainkan kunci esensial yang membuka pintu hati. Dalam tradisi Islam, Al-Fatihah hadir setiap hari dalam salat kita. Namun tahukah kalian, salat itu bukan hanya tentang membaca Al-Fatihah, melainkan ber-Al-Fatihah. Ada perbedaan mendalam antara sekadar melafalkan doa dan benar-benar berdoa dengan hati. Al-Fatihah adalah pengalaman spiritual, sebuah momen ketika hati kita tersentuh dan terbuka. Kata Al-Fatihah sendiri berarti pembuka, tapi membuka apa? Pada pandangan pertama, Al-Fatihah membuka kitab suci Al-Quran, mushaf yang terdiri dari 7 ayat penuh keagungan. Namun jika kita merenung lebih dalam, Al-Fatihah sebenarnya membuka kitab yang lebih agung, qalbu, hati kita. Hati manusia ketika lahir ke dunia bagaikan kado yang terbungkus rapi. Petunjuk Allah, hidayah tersimpan di dalamnya, menanti untuk dibuka. Tanpa membuka hati, petunjuk itu tak akan sampai. Dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 194 mengisahkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Namun, hakikatnya pesan ini juga ditujukan untuk kita semua. Petunjuk ilahi turun ke kalbu, bukan sekadar kepikiran. Jika hati kita masih tertutup, kemana petunjuk itu akan pergi? Al-Fatihah menjadi alat untuk membuka kalbu, membawa kita dari kesadaran rendah yang terpaku pada pikiran menuju kesadaran hati yang lebih tinggi, atau dalam bahasa Inggris higher consciousness. Inilah esensi Al-Fatihah, sebuah bacaan pengetahuan sekaligus pengalaman ketika hati mulai terbuka dan menyambut cahaya Allah. Perjalanan ini mengingatkan kita pada kisah Rasulullah SAW di Gua Hira. Di sana sebelum menerima wahyu pertama, Iqra, Nabi menjalani proses kontemplasi, merenung dalam kesunyian yang menutup hubungannya dengan dunia luar, dengan segala hiruk pikuknya hingga batinnya terbuka. Proses ini menjadi isyarat untuk membaca bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati.
Iqra adalah panggilan untuk menyadari, menyelidiki, dan memahami dengan nama Allah. Dan ketika Al-Quran disusun menjadi mushaf, Al-Fatihah diletakkan sebagai pembuka, seolah-olah memberi pesan. Jika kamu ingin memasuki samudra pengetahuan ilahi, bukalah hati dengan Al-Fatihah. Dalam bahasa Arab, Al-Fatihah juga bisa diartikan sebagai alat pembuka. Alat ini bukan sekadar untuk membaca teks, tetapi untuk membuka kalbu agar petunjuk Allah dapat diterima. Tanpa Al-Fatihah, mustahil kita memahami Al-Quran sebagai sumber kebijaksanaan. Proses membuka hati ini dimulai dengan mengenal diri kita sendiri. Ketika mata fisik kita terpejam, mata batin terbuka. Di sanalah kita memasuki hutan belantara batin tempat petunjuk ilahi menanti. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk membaca dengan hati, melihat dengan kalbu, dan menyadari kehadiran Allah. Tanpa hati yang terbuka, kita bisa salah memahami Al-Quran. Seperti kisah ayat Al-Maidah yang pernah dibahas, membaca teks tanpa kalbu yang terbuka hanya akan membawa kerumitan. Al-Fatihah adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah dengan benar. Bahkan dalam salat, Al-Fatihah wajib dibaca, karena tanpa hati yang terbuka, salat tak akan bermakna. Begitu pula dalam hidup, tanpa Al-Fatihah, tanpa kalbu yang terbuka, kita tak akan mampu menangkap hikmah ayat-ayat berikutnya. Al-Fatihah bukan sekadar surah pembuka. Ia adalah induk Al-Quran, the mother of the Quran. Memahami Al-Fatihah berarti membuka pintu untuk memahami seluruh Al-Quran. Petunjuk Allah tidak datang melalui pikiran semata. Seperti disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 52, jika Al-Quran diturunkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Gunung dalam perumpamaan ini adalah pikiran kita, ego kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 143, Musa AS hanya bisa melihat Allah setelah gunung pikirannya dihancurkan. Pikiran harus hancur, ego harus melebur, agar hati bisa terbuka dan menerima cahaya ilahi. Perjalanan ini adalah tentang membuka hati, menyambut hidayah, dan menyelami hakikat Al-Fatihah. Bersama channel Hakikat Islam, mari kita terus belajar, merenung, dan membaca dengan hati. Al-Fatihah bukan sekadar kata-kata, tetapi panggilan untuk hidup dengan kesadaran, cinta, dan kebenaran. Dan di setiap langkah, semoga kalbu kita semakin terbuka, siap menyambut petunjuk Allah dengan penuh syukur. Di perjalanan menyelami hakikat Al-Quran bersama channel Hakikat Islam, kita melangkah lebih jauh menuju kedalaman hati yang suci. Al-Quran bukanlah kitab yang turun ke otak, melainkan ke kalbu, tempat rasa bersemayam. Bukan bahasa kata-kata yang kita pahami dengan logika, melainkan bahasa rasa, bahasa ajam yang tak terucap, tak bersuara, hanya bisa dirasakan. Inilah esensi Al-Fatihah, bukan sekadar membaca tetapi mengalami hati yang terbuka menyambut cahaya ilahi. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 49, Al-Quran yang sejati bersemayam di dalam dada, di kalbu, di kesadaran. Makanya dalam salat hanya Al-Fatihah yang wajib dibaca. Mengapa? Karena salat adalah momen menyentuh hati saat kita bukan hanya melafalkan, tetapi merasakan keterbukaan kalbu. Saat membaca Al-Fatihah, kita seharusnya mengalami proses itu. Hati dibuka, terhubung dengan Allah. Namun menariknya, kita tak bisa membuka hati sendiri. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Tugas kita hanyalah menyiapkan diri, menjadi available, berserah dengan penuh ketenangan, atau dalam bahasa Arab tuma'ninah. Tuma'ninah ini adalah proses persiapan, sebagaimana mesin yang tak bisa langsung menyala begitu bangun tidur. Dalam surah An-Nahl ayat 121-143, kita diajarkan ada langkah iftitah, pembukaan diikuti ketenangan, lalu baru hati tersentuh. Proses ini bukan sekadar mekanis, tetapi sebuah pengalaman batin. Tuma'ninah mengajarkan kita untuk santai, menyerahkan segalanya pada Allah, karena Dialah yang bekerja membuka hati kita. Namun untuk sampai ke titik itu ada syarat, gunung pikiran kita harus hancur. Segala yang kita anggap benar, semua konsep ego dan keyakinan yang kita pegang erat harus runtuh. Seperti pengalaman pribadi seseorang yang pernah berpegang pada Tuhan-Tuhan, ciptaan pikirannya aturan, harapan, atau dogma. Saat semua itu hancur dalam kepasrahan, barulah hati terbuka. Tiba-tiba tanpa analisis, tanpa proses berpikir, kita mengerti
Saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak hanya melafalkan tetapi mengalami maknanya. Al-Fatihah menjadi pengalaman keterbukaan di mana Allah berkehendak membuka hati siapapun yang Dia pilih. Kunci keterbukaan ini adalah pasrah. Dalam surah Taha, Allah berfirman kepada Musa AS di lembah suci, "Dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu." Al-Quran adalah Allah yang berbicara melalui hati kita. Inilah mengapa Nabi Muhammad SAW disebut ummi, bukan sekadar buta huruf tetapi murni, bebas dari konsep duniawi. Pengetahuan beliau datang langsung dari Allah, tanpa referensi, tanpa proses pikir instan. Seperti hati yang tak perlu input proses output. Hati adalah tempat keajaiban terjadi, tempat petunjuk ilahi mengalir tanpa hambatan. Hati yang suci seperti magnet menarik sesuatu yang suci pula. Dalam Al-Quran, ada hukum tarik-menarik. Hati yang bersih akan menarik wahyu, petunjuk, bahkan kehadiran Jibril. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang dadanya dibedah dan dicuci dengan air Zam-Zam, melambangkan hati yang dimurnikan siap menerima wahyu. Surah Al-Waqi'ah ayat 77-9 mengingatkan bahwa Al-Quran hanya dapat disentuh oleh mereka yang disucikan. Hati kita diciptakan luas, seluas alam semesta, tetapi sering tertutup oleh kotoran, emosi, dosa, karma, asumsi dan konsep. Ketika hati dibuka dan dibersihkan, petunjuk Allah mengalir otomatis seperti hukum alam tanpa perlu diminta. Namun, membuka hati bukan sekadar membaca Al-Fatihah. Kita harus mengalaminya, menjalani proses pembersihan melalui perbuatan baik hingga hukum tarik-menarik itu bekerja. Hati yang bersih akan terhubung dengan frekuensi ilahi, seperti radio yang menangkap sinyal dengan tepat. Dalam salat iftitah adalah momen menyetel frekuensi hati, mengarahkan wajah batin kita hanya kepada Allah. Tumanina adalah saat kita fine tune, memastikan frekuensi itu pas, hingga terhubung tanpa gangguan. Seperti radio yang menangkap gelombang 103.8 FM, petunjuk Allah selalu ada, melimpah tiada henti. Tapi jika radio kita mati, jika hati kita tertutup, bagaimana kita bisa mendengar? Al-Fatihah adalah kunci menyalakan radio hati. Dalam salat, kita diwajibkan membacanya minimal 17 kali sehari karena kalbu itu bolak-balik. Kadang terbuka, kadang tertutup. Pagi saat subuh hati mungkin terbuka, tapi di siang hari bisa tertutup lagi. Makanya Al-Fatihah diulang-ulang seperti mantra penuh kekuatan untuk menjaga hati tetap terbuka. Surah Al-Hijr ayat 87 menyebut, Al-Fatihah sebagai 7 ayat yang diulang-ulang, bagian dari Al-Quran yang agung. Ketika kita membacanya dengan hati, bukan sekadar mulut, kata-kata itu menjadi dahsyat, membuka akses menuju sumber petunjuk ilahi. Bagi sebagian orang, Al-Fatihah mungkin hanya kata-kata yang dilantunkan sejak kecil, tanpa makna. Tetapi, ada pula yang hatinya sudah terbuka, meski belum mampu mengikat pengalaman itu dalam kata-kata. Inilah hakikat Al-Fatihah, gabungan antara syariat membaca, 7 ayat dan hakikat, keterbukaan kalbu. Al-Quran seperti disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 45, adalah cahaya untuk semua manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 209, hikmah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan seorang pesulap, seorang yang merasa fakir dalam ilmu, pun bisa menerima hikmah asalkan hatinya terbuka. Perjalanan ini mengajarkan kita untuk melepaskan tafsir yang kaku, keyakinan populer yang kadang menyesatkan. Al-Quran bukan sekadar teks yang harus dipahami dengan bahasa Arab atau logika. Ia adalah gamiran yang berbicara melalui hati. Setiap ayat menyesuaikan diri dengan wadah hati kita. Satu ayat yang dibaca hari ini mungkin terasa berbeda bulan depan karena wadah hati kita terus berkembang. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk membaca dengan kesadaran, bukan hafalan. Bukan soal suara yang merdu, tetapi hati yang terbuka. Bersama channel Hakikat Islam, mari kita terus menjaga hati tetap bersih, terbuka dan terhubung. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka Al-Quran, tetapi pembuka kalbu menuju frekuensi ilahi. Dalam setiap bacaan, dalam setiap salat, semoga kita mengalami keterbukaan itu, merasakan petunjuk Allah mengalir seperti hadiah di saat ini, di present, dan dengan hati yang suci. Semoga kita selalu menarik cahaya, hikmah,
dan cinta dari Sang Maha Pencipta. Dalam perjalanan menyelami hakikat Al-Quran bersama channel Hakikat Islam, kita tiba pada sebuah rahasia besar. Hati yang suci adalah kunci menarik kasih Allah. Untuk membuka hati, kita perlu mengisi pulsa batin, dan pulsa itu adalah perbuatan baik, amal saleh yang lahir dari kasih. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 84, surah Al-Baqarah ayat 268, 209, dan surah Yunus ayat 84, para nabi menerima petunjuk karena karma baik mereka. Bukan sekadar perbuatan baik, tetapi amal saleh, perbuatan yang sempurna, yang lahir dari kasih. Bukan ego, bukan kesombongan, melainkan keikhlasan yang murni. Dalam surah Maryam ayat 96, Allah menegaskan bahwa perbuatan baik yang disertai kasih akan menarik kasih sayangnya. Hukum tarik-menarik ini adalah rahasia alam semesta. Ketika hati kita dipenuhi kasih, Allah yang Maha Kasih akan hadir, mengalir ke dalam kalbu kita. Inilah yang akan kita temukan lebih dalam saat membahas Bismillahirrahmanirrahim nanti. Sebuah kalimat yang bukan hanya akan, tetapi pengalaman kasih ilahi yang mengajarkan kita dari dalam. Perbuatan baik yang dimaksud bukan sekadar tindakan mekanis, seperti memberi tanpa perasaan, seperti robot atau politikus dalam kampanye. Dalam Al-Quran, perbuatan baik disebut ma'ruf, sesuatu yang benar sekaligus baik, yang lahir dari hati penuh kasih. Ma'ruf bukan sekadar bir, kebaikan atau hasan baik, tetapi kebaikan yang sempurna, yang menyentuh hati dan menarik kasih Allah. Ketika kita berbuat ma'ruf, kita menarik frekuensi ilahi. Seperti semut yang tertarik pada gula, tak peduli apa nama yang kita gunakan, Allah, Gusti Pangeran, Yahweh, atau Elohim, yang terpenting adalah hati yang suci. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 110, nama-nama Allah hanyalah panggilan, tetapi esensinya adalah kasih yang mengalir dari batin yang bersih. Namun perjalanan menuju hati yang suci tidaklah mudah. Kita sering terjebak dalam usaha keras membersihkan diri, malah merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu justru membuat hati kembali kotor. Seperti pengalaman seseorang yang pernah berbagi, saat kita terbuka pada kesadaran ilahi, saat kita menyadari bahwa yang hidup di dalam diri kita adalah roh suci dari Allah, ego kita melebur. Dalam Al-Fatihah, kita akan menemukan ayat, hanya Engkau yang kami sembah. Sebuah pengingat untuk memusatkan perhatian hanya pada Sang Pencipta, bukan ciptaan yang ilusif. Di titik pasrahan ini, kita menjadi fakir sejati. Siapa timbang berikatkan Nabi Muhammad SAW. Fakir adalah kebanggaanku. Bukan fakir dalam arti materi, tetapi fakir dari ego, dari identitas palsu yang kita ciptakan. Di saat itulah hati menjadi murni, siap menerima petunjuk. Perbuatan baik yang spontan seperti sedekah adalah wujud dari kebenaran ini. Berbeda dengan zakat yang terikat proses tazkiyah, pembersihan jiwa, sedekah adalah ledakan kasih yang spontan. Bayangkan di tengah jalan, hati kita tergetar melihat seseorang yang membutuhkan. Tanpa pikir panjang kita memberi. Itu adalah sedekah, kebenaran yang hidup. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan dengan tindakan. Hukum tarik-menarik ini bekerja begitu sederhana sekaligus mendalam. Ketika kita berbuat baik dengan kasih, hati kita menjadi magnet yang menarik. Kasih sayang Allah seperti gula yang memanggil semut. Kasih dalam perbuatan kita memanggil kehadiran Allah tanpa perlu label atau nama tertentu. Namun jika kita hanya menulis gula pada garam, semut tak akan datang. Begitu pula jika perbuatan baik kita hanya kulit tanpa kasih, petunjuk ilahi tak akan sampai. Pembersihan hati atau purification adalah inti dari Al-Fatihah. Bukan sekadar membaca tetapi mengalami keterbukaan kalbu. Ka'bah yang sejati, kiblat yang kita hadap dalam salat, bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol hati yang terarah pada Allah. Ketika hati terbuka, kita memahami Al-Quran bukan dengan otak tetapi dengan rasa. Dan inilah yang membuat Al-Fatihah begitu istimewa. Ia adalah kunci untuk menarik kasih Allah, untuk membuka hati, dan untuk hidup dalam frekuensi ilahi. Bersama channel Hakikat Islam, mari kita terus berbuat ma'ruf, mengisi pulsa hati dengan kasih dan kebaikan. Semoga setiap langkah kita, setiap sedekah, setiap salat menjadi jalan menuju hati yang suci.
yang selalu menarik kasih sayang Allah dan membawa kita lebih dekat pada hakikat sejati Al-Fatihah. Bersama channel Hakikat Islam, kita melanjutkan perjalanan menyelami hakikat Al-Fatihah, sebuah kunci yang membuka pintu hati menuju kasih ilahi. Bayangkan, seperti kata Jalaluddin Rumi, hubungan kita dengan Allah ibarat panggilan mesra antara sepasang kekasih. Ada kata-kata personal, panggilan rahasia yang hanya dimengerti oleh hati yang terhubung. Ketika nama Allah disebut dengan penuh cinta, hati langsung bergetar, batin tersentuh, dan kasih ilahi mengalir. Hukum tarik-menarik ini adalah rahasia alam semesta. Hati yang dipenuhi kasih akan memanggil kasih sayang Allah, seperti kekasih yang merespons panggilan mesra sang pujaan hati. Rumi dalam Masnawinya menggambarkan cinta kepada Allah sebagai sinkronisasi lahir dan batin, sebuah keadaan di mana kita tak bisa menolak kehadirannya. Bahkan ketika kita benci pada seseorang, kehadirannya saja bisa mengguncang batin. Apalagi jika hati kita penuh kasih, getaran itu akan jauh lebih kuat, menarik kehadiran Allah ke dalam kalbu. Al-Fatihah, meski bagi sebagian orang hanya dihafal dan dilantunkan sebagai tradisi, adalah starting point yang esensial. Tanpa Al-Fatihah, tanpa hati yang terbuka, bagaimana kita bisa menyelami samudra Al-Quran? Ibarat radio yang mati karena lupa bayar listrik, hati yang tertutup tak akan menangkap frekuensi petunjuk ilahi. Untuk menyalakan radio hati, kita perlu pulsa perbuatan baik yang lahir dari kasih. Dalam surah Az-Zumar ayat 2, Al-Quran mengajarkan bahwa kebaikan terbaik adalah yang dilakukan dengan tulus, seperti sedekah yang spontan, yang mengalir dari hati tanpa pamrih. Sedekah bukan sekadar memberi, tetapi wujud kebermanfaatan. Seperti tugas kita sebagai khalifah di bumi, mencipta kebaikan, menjadi kreator kasih. Namun, perbuatan baik tanpa kasih ibarat radio yang tak cukup pulsa meski dinyalakan. Sinyalnya tak akan jernih. Kita perlu terus mengisi pulsa dengan amal saleh, dengan keikhlasan sesuai kapasitas masing-masing. Hati kita meski mampu mengarah ke jutaan hal sekaligus, harus disetel ke satu frekuensi. Allah, seperti radio yang perlu fine-tuning untuk menangkap gelombang FM dengan jelas. Hati kita harus diarahkan dengan iftitah dalam solat, menuju kiblat sejati, bukan hanya Ka'bah fisik, tetapi Allah sendiri. Ketika hati sudah pas di frekuensi ilahi, dalam keheningan silent, kita mulai mendengar. Petunjuk Allah bukan surat yang dikirim ke alamat tertentu, bukan pula email yang hanya diterima satu orang. Iaitu adalah frekuensi yang selalu ada, melimpah, siap diterima siapa saja yang hatinya terbuka dan bersih. Namun membuka hati bukan perkara instan. Hari ini kita bersedekah, belum tentu besok hati langsung terbuka. Pulsa batin perlu diisi terus-menerus dengan kebaikan, dengan pembersihan diri. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya yang diulang-ulang adalah intisari dari 1000 lebih ayat Al-Quran. Setiap ayatnya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim hingga Ghairil Maghdubi alaihim, adalah petunjuk untuk membuka kalbu. Bismillah mengajarkan kita memulai dengan nama Allah. Alhamdulillah mengajarkan syukur. Dan seterusnya, setiap kalimat adalah langkah menuju keterbukaan hati. Seperti disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 87, 7 ayat ini diulang-ulang untuk menjaga hati tetap terhubung. Karena kalbu itu bolak-balik, kadang terbuka, kadang tertutup. Mengalami Al-Fatihah bukan soal menghafal atau melantunkan dengan suara merdu. Dia adalah real action, semangat untuk memberi manfaat, untuk hidup dengan kasih. Ketika kita berbuat baik dengan tulus, kita sedang membaca Al-Fatihah dengan hati. Hukum tarik-menarik bekerja di sini. Kasih yang kita undang melalui perbuatan akan memanggil kasih sayang Allah. Seperti radio yang akhirnya menangkap frekuensi dengan jernih, hati yang tulus akan mendengar petunjuk ilahi tanpa gangguan. Bersama channel Hakikat Islam, mari kita jadikan Al-Fatihah sebagai jembatan menuju Allah. Mulailah dengan Bismillah, isi pulsa hati dengan perbuatan baik, arahkan batin hanya kepadanya, dan dengarkan dalam keheningan. Al-Fatihah bukan sekadar kalimat, tetapi semangat kebermanfaatan, panggilan untuk hidup dengan kasih, dan kunci untuk menyelami Al-Quran. Jangan lupa, terus isi pulsa hati dengan kebaikan,
Karena hanya dengan hati yang terbuka, kita bisa menangkap frekuensi kasih ilahi yang tak pernah berhenti mengalir. Sekarang, inilah twistnya. Selama ini kita pikir Al-Fatihah cuma pembuka salat, tapi sebenarnya ia adalah kunci untuk menghancurkan gunung pikiran kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 163, Musa AS hanya bisa melihat Allah setelah gunung egonya hancur. Pikiran, ego dan logika kita sering jadi tembok yang menutup hati. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk pasrah, meleburkan ego dan membiarkan Allah membuka kalbu kita. Jadi setiap kali kamu baca Al-Fatihah, kamu sedang meretas tembok itu untuk menuju kasih ilahi. Al-Fatihah bukan cuma surah tapi panggilan untuk hidup dengan hati terbuka. Bayangkan setiap kali kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kamu sedang membuka pintu menuju kasih Allah. Tapi pertanyaan yang harus kamu jawab, sudahkah hatimu siap menerima cahaya ilahi atau masih terkunci oleh ego dan dunia? Renungkan ini. Mungkin hari ini adalah saatnya kamu mulai membaca Al-Fatihah bukan dengan mulut, tapi dengan kalbu. Jika kamu merasa tersentuh, bagikan video ini kepada sahabatmu agar mereka juga bisa merasakan keajaiban Al-Fatihah. Tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan saat membaca Al-Fatihah dengan hati. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk terus menyelami hakikat Islam bersama kami. Mari kita buka hati, sambut kasih Allah dan wujudkan hidup penuh makna.